Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali kita akan kembali komentari video dari Pil Pahit yang judul Surga Tetangga Mau Ngapain Aja Bebas. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Tadi saya udah catat. Dia pakai hadis Abu Nuwain katanya. Apa tuh Nuwain? Gitulah. Yang Ibnu Majah itu 72 bidadari, yang satu lagi hadisnya 100 bidadari. Apakah benar di surga seperti itu? Bebas. Mau ngapain aja free. Mau 72 bidadari kayak mau 100 bidadari, mau 1000 bidadari, bebas. Mau ngapain aja boleh. Iya. Gimana nih? Bebas nggak? Sebenarnya kan itu kenikmatan yang dikasih Tuhan ya. Jadi gini, bebas itu dalam rangka halal. Ingat, ada bebas yang halal, ada yang haram. Bebas halal nikah, bebas haram pacaran, ya beda. Jadi ini maksud orang ini adalah bebas halal, ya. Kalau halal ya bebas, ya istri si Anda, ya Anda mau melakukan hubungan intim, Anda mau bermesraan, silakan, istri Anda sah. Kalau makan Anda mau makan nanti sekarang, Anda mau bagiin ke orang, terserah makan Anda. Tapi kalau makan hasil curian, nggak bisa bebas. Karena Anda saja dapatnya dengan cara haram. Apalagi kalau Anda makan, lebih haram lagi gitu kan. Iya. Emang kalau hidup tanpa ada hubungan intim emang menikmat apa enggak sih sebenarnya? Bagi yang sudah menikah nikmat. Iya, nikmat kan. Itu kan salah satu kenikmatan yang diberikan Tuhan. Betul. Allah sama kita gitu. Betul. Kan. Nah, di surga itu kan kenikmatannya kan dijanjikan berlipat-lipat gitu kan. Untuk menanggapi pernyataan tadi, kita saksikan tanggapan yang sama yang kita berikan untuk Kaf Media Channel. Mengenai surga Islam yang katanya bebas melakukan apa saja. Contoh fitnah mereka itu adalah surga, kata mereka, berisi bidadari-bidadari dan budak-budak seks bebas dan lain sebagainya. Yaitu fitnah-fitnah mereka. Iya, bukan seks bebas, tapi seks yang dalam kerangka pernikahan. Itu logikanya, guys. Beda ya. Seks bebas itu adalah antara Anda dengan pacar Anda, itu seks bebas. Tapi kalau antara Anda dan istri Anda, itu bukan seks bebas, tapi seks yang nikah gitu, guys. Seks yang terbatas dalam kehalalan dan bebas terbatas dalam kerangka pernikahan dan bebas dalam kerangka kehalalan, guys. Sebenarnya mereka tahu bahwa surga memang tempat yang menyenangkan, tapi karena misi mereka adalah fitnah, maka apapun jadi fitnah bagi mereka. Oke, kita sudah dengarkan bersama bagaimana Kaf Media Channel mengatakan orang-orang kafir memfitnah tentang surga. Kenapa Bro Pil sama kita Paragi hobi kali pakai karakter kartun itu loh. Mending Luis Prasetyo atau Yuli kan, berani menampakkan mukanya walaupun error juga gitu. Tapi minimal kita lebih menghargai lah dibandingkan dua orang ini. Bro Pil dengan Paragi, guys, luar biasa memakai tokoh kartun gitu. Apa tidak pede dengan tampangnya sendiri gitu kan, ya kan guys? Juga dari saudara-saudara Muslim yang mana kesibukan mereka adalah memecahkan perawan. Apakah ini statement dari orang-orang kafir? Mari kita lihat video berikut ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Nah, ini Ustadz ini pernah dikritik karena bahasanya nggak bagus gitu. Karena kata pesta seks itu biasanya diasumsikan atau disandingkan dengan yang negatif. Misalnya kayak kumpul kebo, seks bebas. Makanya ini nggak tepat dikatakan pesta seks, enggak. Seks yang halal, ya, bukan pesta seks gitu. Nggak ada pesta seks di surga, nggak ada. Semuanya halal kok gitu kan? Beda guys ya. Jadi ini Ustadz udah pernah kritik gitu, ya kan? Udah banyak Ustadz kritik. Jadi jangan mentang-mentang dia Ustadz lalu sebentar, enggak. Kita Islam ini objektif, nggak seperti Pil Pahit. Yang penting ngomong pendeta pasti benar. Yang penting dogma pasti benar, tidak. Ya, kita tidak. Kita kalau Ustadz ngomong belum tentu benar. Makanya ketika ada Ustadz yang salah akan langsung dikoreksi dan diingatkan oleh Ustadz lainnya, guys. Itulah indahnya Islam. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Enggak dia diam saja.
mendukung kesalahan gitu kan. Enggak, itu bukan Islam, guys. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberi. Ini ustadznya bukan kafir. Dia hanya salah dalam memakai kata, menempatkan kata. Nggak cocok, nggak relevan kata pesta seks dianalogikan dengan nikah dengan bidadari surga, nggak cocok, guys, ya. Apa Anda mau dikatakan pesta seks dengan istri Anda? Nggak bisa. Itu biasanya pesta seks itu kan untuk orang-orang yang kumpul kebo, seks bebas. Itu baru cocok, guys, sekali lagi ya. Kan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks, adalah pesta seks, adalah pesta seks. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Nabi SAW menjelaskan kenapa penghuni surga sibuk. Jadi pecahkan perawan itu adalah suatu hal yang tidak masalah asal yang Anda pecahkan adalah perawan istri Anda. Yang masalah kalau ada pecahkan perawan anak gadis seorang, itu baru masalah. Harus bisa dibedakan. Jadi masalah itu adalah bukan pada mencakam perawannya, tapi perawan siapa yang Anda pecahkan, itu masalahnya, guys, ya. Sama kayak bukan masalah pada Anda tuh memakan, tapi makanan siapa Anda makan, bukan pada prosesnya, tapi punya siapa itu loh pikirnya, ya, yang tidak dipahami oleh Pipahid. Sibuk berhubungan dengan bidadari. Kata Nabi SAW, yu'tal mu'min quwwatu kadza wa kadza minal jima'. Seorang mukmin tatkala masuk surga akan diberikan kekuatan, ya, power untuk berhubungan dengan bidadari. Para sahabat mengatakan, ayutiku dzalika ya Rasulullah, apakah dia mampu untuk berhubungan dengan bidadari tersebut? Kata Nabi SAW, yu'ta quwwatal mi'ah, diberikan kekuatan 100 lelaki. 100 lelaki artinya apa? Lelaki yang terkuat di atas muka bumi ini dalam berhubungan dijadikan 100 kali lipat kekuatannya dan diberikan kepada seorang penghuni surga. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Innar rajula min ahli jannah la yu'aniqa hural 'ain." Bahwasanya seorang penghuni surga akan memeluk seorang wanita bidadari di surga 70 sana, 70 tahun dia akan memeluk seorang wanita bidadari di surga kelak. La yamalluha wa la tamalluhu. Sang lelaki ini tidak akan bosan memeluk wanita tersebut selama 70 tahun. Dan sang bidadari tidak akan bosan memeluk lelaki tersebut selama 70 tahun. Bagaimana bosan? Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari ustadz-ustadz dari kalangan muslim sendiri yang mengatakan bahwa kesibukan mereka di surga adalah memecahkan perawan. Jadi, apakah orang kafir itu adalah hanya sedikit dari kesibukan yang banyak, guys. Banyak kenikmatan lain yang kita rasakan di surga nanti gitu. Itu hanya salah satu daripadanya gitu kan. Sama kayak kalau Anda pengantin baru, Anda selain berhubungan intim dengan istri Anda, ngapain lagi? Tentu ngobrol bareng, tentu melakukan hobi, kesenangan Anda gitu kan. Entah laki-laki itu suka kayak saya main game, atau main sepak bola, atau nonton film atau apapun itu ya kan. Jadi itu ada salah satu kesibukan saja gitu, atau makan minum enak, guys, gitu kan. sedang memfitnah tentang ajaran Islam? Jika dibandingkan definisi fitnah dalam KBBI, orang-orang kafir tidak sedang memfitnah karena orang-orang kafir memberikan fakta dan data. Beda. Pesta seks itu bukan fakta, karena faktanya adalah nikah, ya. Nikah. Anda mau ibu dan ayah Anda dikatakan pesta seks? Kan nggak bisa, guys. Entah kalau Pipahid mau dikatakan bahwa ayah ibu Pipahid ini pesta seks itu kan, pasti dia singgung. Wah, itu kan kata-kata disemakan kepada orang yang kumpul kebo, seks bebas gitu kan. Sesuai dengan yang diajarkan oleh saudara-saudara muslim. Mari kita dengarkan selanjutnya pernyataan tentang surga oleh Kaf Media Channel. Untuk mempersingkat pembahasan, maka saya akan jelaskan yang sederhana tentang dunia dan akhirat. Jadi, isi dunia adalah sesuatu yang harus mengikuti aturan Allah, Sang Pencipta, karena dunia adalah ujian. Sedangkan isi surga itu mengikuti isi hati keinginan manusia, karena surga itu adalah hadiah dan kesenangan. Dari sini bisa difahami ya.
Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat sederhana sekali. Siapapun yang mengikuti aturan Allah di dunia ini, yaitu berupa perintah dan larangan, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya surga yang isinya sesuai dengan keinginan hati orang tersebut. Sama kayak misalnya kita tuh makan dan minum. Ada masanya kita tuh puasa. Ada masa kita berbuka. Nah, surga itu seperti berbuka. Ya. Dikasih lebih, atau kayak misalnya kita misalnya kita tuh belum gajian, kita masih tanggal tua, artinya kita hanya bisa makan seadanya gitu kan, minum seadanya, atau melakukan hobi seadanya. Misalnya biasa nonton di bioskop, mungkin nontonnya lewat VCD atau gimana lah gitu guys. Nah, tapi ketika nanti gajian, itu terbuka semua penghalang itu, nontonnya di bioskop, makan minum enak gitu kan. Sama seperti ini, di dunia kita tuh dibatasi, cukup segitu saja gitu kan. Nanti surga kita akan kasih lebih gitu. Jadi di dunia ini adalah ujian. Kalau dikasih di dunia, untuk apa lagi surga? Ngerti nggak? Surga adalah tempat yang lebih baik. Gak mungkin tempat yang lebih baik itu isinya lebih buruk daripada tempat di dunia ini, yang tempat asal kita. Namanya tempat lebih baik tentu isinya akan lebih baik. Itu logikanya guys. Jadi di surga tuh kita nanti tidak akan tahan lagi. Apa yang baik di dunia akan dikasih berkali lipat di surga. Itu logikanya guys. Jadi di dunia ini kan sebenarnya kita tidak dilarang untuk mengikuti isi hati, tapi dibatasi ya. Dibatasi. Misal kayak kita itu nggak boleh makan sampai kenyang, atau ya disunahkan tuh makan tuh nggak sampai kenyang atau berlebihan. Tapi surga boleh. Kenapa? Karena batasan itu dihilangkan. Kita sudah tidak punya lagi kantong penyimpanan kayak sekarang namanya mungkin kayak lambung atau apa tuh nggak ada. Kita bisa makan kapan saja tanpa merasa kenyang atau tanpa merasa lapar. Yang penting rasa enak itu ada terus gitu. Ada baik kan ya, kalau di dunia ada terbatas. Mau makan, kalau nggak lapar nggak enak. Kalau udah kenyang, mau makan nggak enak. Mau pengen berhenti, enak gitu kan. Kalau Anda kenyang, Anda paksa makan, akan merasa enak. Karena kalau ada nggak lapar, makan tuh nggak terasa nikmat. Makan nggak akan terasa nikmat kalau Anda lapar. Di surga, itu tidak ada rasa lapar dan kenyang. Yang ada tuh rasanya tuh enak terus gitu. Jadi kita tuh tidak pernah merasa lapar atau merasa kenyang di surga guys. Jadi kita tuh bisa makan kapan saja, nggak ada batasan lagi gitu. Jadi isi hati itu adalah yang baik-baik gitu. Bukan isi hati kayak, oh pengen membunuh, itu bukan isi hati. Isi hati itu adalah yang baik-baik ya. Bukan membunuh atau memukul orang, bukan itu isi hati. Ya. Karena itu isi hati itu adalah, dasarnya manusia itu adalah darikan suci. Cuman dia terpengaruh karena bisikan setan, makanya melakukan kejahatan. Ya. Karena setan sudah membisiki hatinya, yang bersih itu menjadi menyimpang guys, dibujuk oleh rayuan setan itu kan. Berupa kesenangan dan kenikmatan. Hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi jelas sekali bahwa konsep surga dalam Islam adalah berisi apa-apa yang disukai dan diinginkan oleh manusia. Di mana di dunia manusia telah menundukkan dirinya dengan aturan-aturan Allah, manusia menundukkan nafsunya dan mengikuti semua hukum-hukum Allah, kemudian apa itu? Ya, sesuatu yang menyenangkan Allah batasi. Makanan-makanan yang manusia sukai juga Allah berikan aturan. Minuman Allah berikan aturan. Hubungan seksual pun Allah berikan aturan. Aturan-aturan ini membuat manusia membatasi semua apa yang ia inginkan. Dia boleh mengikuti nafsunya, tapi itu ada pada batasnya. Nah, aturan-aturan inilah yang sebenarnya disebut sebagai ujian. Karena bagi manusia yang lulus akan ujian ini, maka ia akan diberikan surga, sebuah hadiah yang sangat menyenangkan bagi mereka, yang tidak diberikan batasan untuk memiliki apa yang mereka inginkan di dalamnya. Kenapa? Karena aturan di dunia ini adalah sebuah tes bagi manusia. Siapapun yang mampu menghadapi tes ini, mereka akan diberikan kebebasan setelahnya, sebuah kebebasan yang tidak ada batasnya di dalam surga. Oke teman-teman, kita sudah dengar. Jadi gini ya, maksudnya kebebasan tidak ada batasnya adalah kebebasan yang baik-baik.
ya. Kebebasan yang diridhoi Tuhan, ya. Bukan kayak membunuh atau mukul kayak gitu enggak guys gitu, ya. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab gitu. Karena kondisi surga dan dunia itu berbeda. Di surga kita tidak lagi masa lapar, kenyang, tidak lagi masa ngantuk, tidak ada perasaan sedih, kecewa, marah, nggak ada lagi. Jadi Anda nggak bisa menyamakan dengan dunia kondisi itu, gitu loh. Ya, makanya batasan itu tidak ada, karena tidak ada rasa lapar lagi. Jadi Anda bisa makan tak terbatas gitu loh guys. Karena nggak ada, tidak akan pernah merasa kenyang gitu kan, bisa makan terus gitu, enak terus gitu guys, gitu loh, ya kan? Bersama, bagaimanakah Media Channel mengatakan ketika manusia di dunia, mereka diberi banyak aturan. Dan karena aturan-aturan tersebut, manusia tidak bebas untuk memilih, alias dibatasi. Contohnya pelarangan menikah sesama jenis. Menurut logika dari Kaf Media, beda, ya. Itu gini loh, sesuatu yang dilarang tuh beda dengan sesuatu yang dibatasi, beda. Batas itu belum tentu dilarang, ngerti nggak? Contoh, kamu sekarang terbatas ya gaji, kamu nggak boleh kayak saya kerja. Teman saya tuh terbatas, saya boleh kerja tuh naik ke lantai 2, lantai 3, dia nggak boleh. Dia memang dilarang, tapi dibatasi gitu. Nanti larangan itu atau pembatasan itu kan hilang ketika mungkin bos lihat dia mungkin sudah dipercaya. Nah, jadi apa ya, yang dilarang itu ada dua, dibatasi ada dua. Yang pertama adalah sesuatu yang memang nggak boleh terus. Ada yang batasnya tuh hanya ketika dia mencapai tertentu. Misalnya gini, kalau Anda mau lari 100 kilo, Anda harus bisa lari dulu 50 kilo. Tembus batas itu, Anda bisa lanjut. Jadi harus ada sesuatu yang Anda lewati dulu. Ada yang batasan yang betul-betul larangan yang betul-betul nggak bisa, gimana pun ada itu nggak bisa. Nah, itu bisa bedakan. Jadi batasan tuh bagaimana dulu gitu. Larangnya bagaimana dulu? Ada larangan yang sementara, ada yang permanen. Jadi dimaksud itu adalah larangan yang sementara, bukan permanen. Ngerti ya? Pembatasan sementara, bukan permanen. Ini kayak tadi, dia bilang apa tadi? Ya kayak hal kayak bunuh orang lah, apa saya lupa gitu ya. Yang kayak gitulah, itu permanen. Hubungan sesama jenis itu permanen larangannya. Kalau hubungan apa ya? Nah, bukan hubungan ya, makan nggak terbatas itu adalah pembatasan yang tidak permanen. Jadi beda guys ya. Jadi kita harus belajar membedakan antara pembatasan atau larangan permanen dengan sementara gitu guys, ya kan? Ada yang permanen di surga yang dibatasi yaitu kayak hubungan semua jenis, tapi ada larangan itu yang sementara seperti apa ya? Larangan kayak misalnya kayak minum arak, minum khamar gitu. Kenapa tidak dibatasi lagi? Bisa boleh lewat batas karena khamar atau arak di surga itu tidak memabukkan. Itu rasanya sama dengan arak di dunia, tapi tidak memabukkan guys. Makanya boleh. Karena yang nggak boleh itu kan karena mabuknya itu gitu loh. Ada mengandung zat yang mengandung mabuk, tapi di surga nanti arak itu tidak lagi mengandung zat yang mengandung mabuk itu guys. Makanya dibolehkan gitu kan. Channel itu adalah ujian sehingga Ini batasnya adalah kematian dan penghakiman. Anda masuk surga dulu, baru batasan itu dicabut guys gitu. Yang sementara ya, bukan yang permanen. Permanen tetap tidak dicabut selamanya guys, yang permanen. orang dibatasi untuk melakukan apa yang dia inginkan. Contoh kedua adalah minum minuman keras. Jadi ketika manusia di dunia, mereka dilarang untuk minum minuman keras. Sesuai dengan pernyataan dari Kaf Media Channel. Ya, kalau di surga sudah dihilangkan zatnya, nggak mampu lagi, ya boleh gitu. Coba kayak misal gini, ada orang yang alergi makan apa ya, bawang putih. Ada masakan mengandung bawang putih nggak boleh dimakan. Ya kalau dihilangkan bawang putihnya kan boleh makan ya kan, nggak alergi lagi. Jadi seperti itu guys logikanya. Jadi makanan itu sama tapi berbeda, ngerti nggak? Zat yang membuat nggak boleh itu dihilangkan. Itu loh geofikirnya, makanya boleh kan. Orang-orang yang bertahan
untuk mengikuti perintah dan larangan dari Allah, maka ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka diberi kebebasan tanpa batas. Mari kita dengarkan kembali pernyataan dari Kaf Media Channel. Karena bagi manusia yang lulus akan ujian ini, maka ia akan diberikan surga, sebuah hadiah yang sangat menyenangkan bagi mereka, yang tidak diberikan batasan untuk memiliki apa yang mereka inginkan di dalamnya. Jadi, kita tidak salah dengar ya. Pertanyaannya adalah, Iya, batasan itu adalah yang sementara, bukan yang permanen. Permanen nggak bakal dikasih, guys, ya kan? apa bedanya dengan pernyataan dari Ustadz yang berikut ini? Salah satu nikmat yang ada dalam surga. Nah ini Ustadz ini udah pernah dikritik, jangan ada pembawa Ustadz ini gitu. Ini sudah dikoreksi guys, jadi lucu ya. Pil Pahit memakai data dari Ustadz yang pernah dikoreksi. Ya, harusnya pakai data Ustadz yang tidak dikoreksi gitu. Sama kayak gini, ada orang buat kesalahan, dikoreksi. Dia tahu itu salah, dikoreksi, dipakai pula data itu. Gimana? Contoh gini ya. Misalnya ada murid disuruh jawab sama gurunya. Ini jawabannya apa, Nak? Silakan jawab. Anak itu salah jawab dia. Dikoreksi oleh gurunya. Lalu guru itu melemparkan pertanyaan sama kepada murid lainnya, yaitu si Pil Pahit. Hei, Pil Pahit, ini jawabannya apa? Lalu Pil Pahit menggunakan jawaban anak tadi yang dikoreksi gurunya. Oh, guru bilang, ini anak bahlul ini kan. Udah tahu itu jawaban salah, udah saya koreksi, dipakai aja lagi. Nah, sama seperti ini kasusnya. Ustadz ini sudah dikoreksi, pernyataannya salah, kalimatnya salah, dipakai apa lagi datanya. Sama kayak tadi, anak sekolah yang udah tahu itu salah, dikasih tahu gurunya, diperbaiki gurunya, jawabannya jadi benar, bukannya memakai jawabannya benar, dia memakai jawaban yang salah itu, guys, yang belum dikoreksi. Di situ letak tidak kegagalan berpikirnya Pil Pahit gitu kan, logikanya. Adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Jadi Ustadz ini salah ngomong, ya, kilaf biasa. Dia nggak bisa bedakan antara pesta seks, kumpul kebo, dengan nikah halal, nggak bisa dibedakan gitu. Ya kan? Beda, pesta seks itu beda dengan nikah, guys. Beda, guys, ya. Jika kita hubungkan pernyataan dari Ustadz ini dengan Kaf Media Channel, sangat cocok. Karena kata Ustadz tadi, apa yang kita tahan-tahan di dunia akan diberikan di surga. Dan ingat ya, yang tahan-tahan itu adalah yang sementara, bukan yang permanen. Kayak bunuh orang, kayak apa lagi. Ya macam-macam lah, itu memang permanen. Kayak sama jenis itu permanen, guys. Nggak bakal dikasih gitu kan. menurut Kaf Media Channel, itu adalah ujian. Jadi, secara tidak langsung, Kaf Media Channel mengamini apa yang dikatakan oleh Ustadz tersebut. Karena dia nggak paham, Ustadz itu udah dikoreksi gitu kan. Ini lucu lah ya. Datanya salah, dikoreksi, dipakai juga sama Pil Pahit. Kan ngaco, guys. Karena hidup di dunia penuh batasan-batasan. Dan batasan-batasan itu adalah ujian. Dan orang-orang yang melewati ujian tersebut akan masuk surga dan hidup di surga tanpa batasan-batasan. Maka dari itu, konsep surga di dalam Islam itu sangat jelas, yaitu sebuah hadiah, kesenangan dan kebebasan. Jadi di surga semua yang diinginkan akan diberikan semuanya, yang disukai akan dihidangkan, dan tidak ada lagi larangan-larangan untuk meminta apapun yang disukai oleh manusia itu sendiri. Oke. Ya, kecuali hal yang permanen, ya. Itu lupa dimakan oleh Kaf Media Channel, seperti hubungan sama jenis, bunuh orang, itu tidak bukan cuma tidak di-approve, tapi memang manusia itu tidak ada kepikiran situ. Karena kegiatan itu sudah begitu banyaknya. Mereka tidak lagi sempat memikirkan hal-hal yang dilarang permanen seperti itu, nggak sempat lagi, guys. Kenapa kita berpikir bunuh orang, wong kita aja makan minum nggak berhenti aja kita menikmatinya, bisa menikmati terus gitu kan. Apalagi kita rugi dong, kita bunuh orang, apa kita bisa milih mau makan minum enak selamanya gitu kan, terus menerus tanpa rasa kenyang, guys, ya kan, nikmat terus menerus gitu kan. Ngapain aja kita ngejar yang lain gitu, yang bunuh orang lah apa, itu ngapain lagi coba gitu kan. Kita sudah dengarkan bersama dari beberapa pernyataan Kaf Media Channel bahwa
surga adalah tempat di mana tidak ada lagi larangan, seperti larangan seks bebas. Jadi sekali lagi ya, saya katakan adalah larangan yang tidak permanen. Kalau larangan permanen tetap permanen, beda ya. Menikahi sesama jenis, makan makanan haram. Beda ya. Makanya pribadi harus belajar ngaji dia, biar ngerti dia kan. Ini dia menafsirkan agama orang dengan senaudil gitu kan. Salah-salah ngawur pula guys. Error nih orang ini kan. Minum minuman keras, dan banyak hal yang lain yang dimana di bumi itu dilarang. Dan Yesus ngomong gini ya, mulai saat ini akan berhenti minum anggur bersama kalian, dan aku akan minumnya kembali di kerajaan Bapakku. Artinya Yesus tuh berhenti minum anggur atau minuman keras di dunia. Tapi kapan yang minum lagi? Di kerajaan Bapaknya di surga. Artinya anggur yang ada di surga tuh beda dengan anggur di bumi. Artinya anggur surga itu tidak mengandung bahan memabukkan di bumi. Itu asal kenapa Yesus mengatakan bahwa aku berhenti minum anggur di dunia dan aku akan minumnya kembali di kerajaan Bapakku. Artinya sesuatu yang dilarang di dunia itu dibolehkan di surga, yaitu hal yang tidak permanen. Kalau berhubungan sama jenis itu permanen guys, nggak bakal dikasih gitu kan. justru di surga itu adalah hadiah. Karena di surga tidak ada lagi aturan yang membatasi apa yang kita inginkan. Jadi apa ya? Gimana mau bikin aturan sementara kita sudah tidak punya rasa lapar, nggak punya rasa kenyang, nggak punya rasa ngantuk. Yang bikin orang itu error itu kan rasa ngantuk. Contoh, dia ngantuk, bawahnya marah-marah, jangan bikin mukul orang gitu guys ya. Kalau dapat tidur gitu kan, alas aku ngantuk gitu kan. Nah, atau dia kenyang, itu bawahnya adalah mungkin dia malas-malasan atau dia tuh ya, atau dia lapar. Kalau lapar nggak makan dia pengen rampok punya orang. Nah itu di surga nggak ada lagi, sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan kejahatan, nggak ada guys. Karena semua itu sudah dicukupi. Ngapain lagi coba? Ada orang dicukupi hidupnya. Udah cukup makannya, ngapain lagi dia mencuri? Udah cukup dia mau apa saja, ngapain lagi dia mencuri gitu kan? Itu adalah udah cukup semuanya, ngapain lagi dia buat hal aneh-aneh gitu kan? Ya tinggal menikmati yang dia punya gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.